Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Demikian firman Tuhan, saudara. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus berkata bahwa ia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Hal ini berarti bahwa ia berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Saudara, maut telah dikalahkan olehnya, sengat maut telah dipatahkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah maut menjadi masalah manusia yang terbesar dan nomor satu? Peter Thiel, pendiri PayPal yang sangat kaya, berkata bahwa kematian adalah musuh utama manusia. Oleh karena itu, ia menginvestasikan 2 miliar US dollar uangnya untuk menemukan suatu teknologi yang memungkinkan manusia hidup selamanya. Larry Page, salah seorang pendiri Google, juga menginvestasi karaoke 750 juta US dollar agar bisa menemukan cara untuk hidup selamanya. Kematian adalah masalah terbesar bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Tetapi ada kabar baik buat kita semua. Tuhan Yesus memegang kuncinya. Ia mempunyai jawaban dan solusi atas masalah kematian kita. Ia mempunyai kuasa untuk memberikan kita kemenangan dan jalan keluar atas kematian kita. Ia memberikan kita kehidupan yang kekal bersama dengannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita perhatikan ayat ini. Dalam ayat ke-18, bagian akhir dikatakan oleh Tuhan bahwa aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, bukan cuma satu kunci, tapi segala kunci maut dipegang oleh Tuhan Yesus. Apa artinya, saudara? Tuhan Yesus memegang segala kunci maut, berarti ia juga mempunyai segala kunci untuk setiap masalah dan persoalan yang kita alami. Bukankah ketika mengalami masalah, banyak orang yang merasa telah mati hidupnya? Kata-kata seperti "mati aku" terucap dari mulut seperti "mati deh, masalah ini berat banget, aku gak punya pekerjaan, mati deh aku dipecat, mati deh pacarku memutuskan aku, mati deh suamiku minta cerai, mati deh istriku selingkuh, mati aku sampai umur segini belum dapat jodoh." Dan kata-kata lain semacam ini sering keluar dari mulut manusia ketika mengalami masalah. Tanpa kasih Tuhan, masalah hidup bagaikan sebuah bayang-bayang kematian dan membuat manusia kehilangan harapan dan semangat. Saudara, bagi kita semua yang hidup di dalam Tuhan, kita semua punya harapan dan jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai karena Tuhan Yesus memegang segala kunci maut. Masalah yang terbesar saja ia punya kunci, apalagi masalah-masalah kita yang lainnya. Dalam hidup ini, Tuhan Yesus pun punya segala kuncinya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sanggup memberi kelegaan kepada kita karena Dia mempunyai segala kunci atas semua masalah dan persoalan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap gembok pasti ada kuncinya. Setiap pintu yang terkunci pasti ada kuncinya. Segala sesuatu yang terkunci selalu memiliki kunci. Begitu juga setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada solusinya di dalam Tuhan, karena Tuhan memegang segala kunci atas masalah-masalah hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, masalahku ini sangat berat, bagaikan pintu besi yang tidak berkunci. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir, Tuhan sanggup membuka semua pintu dengan kuasanya. Dalam Yesaya 45 ayat 2, demikian firman Tuhan, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Sungguh luar biasa saudara, apapun masalah hidup saudara, bagaikan pintu tembaga, bagaikan palang-palang besi, percayalah, Tuhan sanggup membukakannya bagi saudara. Solusi akan Tuhan berikan buat saudara. Jalan keluar Tuhan sediakan buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah pengharapan kita yang sejati. Ia adalah tempat pertolongan kita. Tidak ada yang terlalu sukar baginya. Karena itu saudara, bila sekarang ini saudara sedang mengalami masalah yang berat, seakan-akan sudah merasa mati dan hilang harapan, datanglah pada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongannya dan percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Percayalah, masalah saudara bukanlah akhir hidup saudara. Masalah saudara tidak akan membawa saudara kepada kematian. Saudara akan hidup dan terus hidup karena Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Percayalah dan serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, sebab Ia yang berdaulat dan berkuasa untuk menolong hidup kita. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Engkau mengajarkan setiap kami dengan masalah yang kami hadapi, dengan pergumulan dan tekanan hidup yang kami alami. Kami semakin dekat kepadamu. Bukankah Engkau yang memiliki jawaban atas setiap pergumulan dan permasalahan kami? Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah jawaban dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkaulah awal dan yang akhir. Engkaulah Yesus Tuhan, penghibur dalam kehidupan kami. Engkau yang memegang kunci maut, Engkau yang memegang segala kunci apapun yang ada di surga dan di bumi ini. Dan saat ini kami melepaskan kuasa-Mu turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Seberat apapun pergumulan kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang menyelesaikan segala pergumulan dan beban kami. Bukankah firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Engkau akan memberikan kelegaan. Dan hari ini setiap pergumulan dan beban berat kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan kepada kami. Engkau yang memberikan ya Tuhan sukacita kepada kami. Dan air mata kami Tuhan ubahkan menjadi sorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
kemenangan demi kemenangan menjadi bagian setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati suami, istri, anak, cucu, menantu, orang-orang yang bertalian darah ya Tuhan. Biar Tuhan berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Kami melepaskan kuasa Allah buat setiap umat-umat-Mu yang sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu. Berkat-Mu tercurah ya Tuhan, sehingga tidak ada dari setiap umat-umat-Mu yang kekurangan, tapi mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang saat ini dalam studi ya Tuhan. Engkau yang memberkati studi mereka, biar mereka boleh sukses di studi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka setiap pintu-pintu pekerjaan dan mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan pasangan hidup dan mereka akan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Biarlah mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Roh mereka semakin bergairah di dalam Tuhan. Dan biarlah setiap umat-umat-Mu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka dipuaskan, roh mereka dipuaskan karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan doa-doa mereka, kami percaya Tuhan yang menjawabnya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.